Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh sekalian, saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan bahwa Roh Kudus dicurahkan juga ke tengah-tengah, kalau kita mau istilah, bejana atau wadah yang solid, tidak bocor. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk membentuk persekutuan doa yang solid, yang tidak bocor, supaya kepada kita dapat dicurahkan berkat atau kuasa Roh Kudus memenuhi persekutuan kita, dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang Kau siapkan bagi kami. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, sehingga kami dapat membentuk sebuah persekutuan yang solid, yang tidak bocor, yang tidak pecah, sehingga kepada kami dapat dicurahkan berkat dan aman dan awet bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin.
ini mereka bikin apa? Mereka sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Jumlah mereka sekitar 120 orang, kata ayat 15. Apa yang terpenting di sini saudara sekalian? Kalau sudah baca ayat 15 seterusnya, maka kita akan bertemu dengan di sana bahwa Yudas itu digantikan oleh Matias. Begitu penting kita memahami ini sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa mencurahkan berkat bukan hanya kepada tangan yang kotor, tetapi kepada bejana, wadah, atau kalau pakai istilah sekarang, ember, waskom yang bocor. Tuhan tidak mau rugi dengan kuasanya. Tuhan tidak mau rugi dengan berkatnya yang curahkan pada kita. Oleh sebab itu, jaga baik hidup kita sehingga persekutuan kita atau rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang utuh, tidak bocor. Dengar baik apa yang saya katakan. Oleh karena itu, jaga dalam rumah tangga. Jangan sampai suami dan istri kemudian menjadi renggang dan terpisah. Itu membentuk celah sehingga berkat Tuhan dalam rumah tangga saudara itu kemudian bocor. Jaga baik. Dengar apa yang saya katakan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18, saudara sekalian, yang bicara tentang apa? Yang berbicara tentang itu penjunan itu atau tukang periuk itu membuat periuk. Bila salah satu periuknya itu yang sedang dalam tangannya itu bocor, maka dia pecahkan kembali, diremukkan kembali dan dibuat menjadi bejana yang baru. Tidak boleh bocor, saudara sekalian. Oleh sebab itu, pesan saya kepada saudara-saudara sekalian hari ini, mari jangan membiarkan rumah tanggamu bocor. Ya, jangan. Ya, jaga keutuhan hidup suami istri. Jangan sedikit-sedikit mengucapkan kata cerai. Dengar baik apa saya katakan ini. Oleh karena kalau rumah tangga sudah bocor, saudara sekalian, berkat Tuhan tidak bisa dicurahkan lagi. Karena Tuhan tidak mau rugi dengan berkatnya. Di sini membicara tentang pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya ingin ingatkan kita, ini bukan hanya tentang pencurahan Roh Kudus. Di sini 120 orang, saudara. 120 orang di sini semuanya solid. Saya senang dengan bahasa yang lain. Mereka semua bertekun dengan sehati. Katanya mereka bertekun dengan apa? Harmonis. Sehati itu sama dengan harmonis, atau dengan kata lain one accord. Saya pemain musik, saudara sekalian. Lihat saya tadi, saya menyanyi menggunakan gitar. Saya juga bisa main keyboard, ya, main musik yang lain. Hanya sekarang sudah agak tua, sudah susah lagi memukul drum. Ya, tapi yang lain saya masih bisa. Musik tiup juga sekarang sudah tidak berani lagi, ya, karena bisa mengganggu bagian tubuh yang lain. Oke. One accord mengatakan apa? 6 senar gitar tadi yang saya mainkan tadi, 6 senar gitar itu memang ada 2 yang sama, yaitu nomor 1 dan nomor 6. Tetapi nomor 1 itu E tinggi, yang satu E rendah. Toh tidak sama. Ya. Coba datang seorang yang tidak bisa main musik, nyanyi bunyikan begitu saja, sakit telinga kita mendengar. Tetapi kalau seorang yang bisa main gitar, menekannya dan memainkannya, semua orang tersenyum karena harmonis.
kesanalah berkat Tuhan mau dicurahkan, kesanalah berkat Tuhan mau dilimpahkan kepada kita semua. Jadi tolong dengar baik apa yang saya katakan hari ini, supaya saudara hidup solid dan berkat Tuhan tidak dicurahkan kepada bejana atau wadah atau ember atau waskom yang bocor, sehingga Tuhan senang memberkati hidup kita, rumah tangga kita, dan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami saat ini dengan firman Tuhan ini. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya kami menjaga baik dalam rumah tangga, baik dalam persekutuan, dalam gereja. Kami mau menjadi orang yang harmonis satu dengan lain, solid satu dengan yang lain, tidak pernah mau memberi tempat untuk bocor atau celah sehingga berkat Tuhan tidak bisa dicurahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu kepada kami semua, supaya rumah tangga yang sudah bocor, persekutuan sudah bocor, ditutup kembali dengan tangan-Mu yang berlobang paku. Terima kasih Tuhan. Berkati hidup kami hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.